Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lalu aku harus ngapain? Tanya Elena yang bingung mau apa saat Alung mau rapat. Duduk manis di sini, aku cuma bentar. Nggak sampai 1 jam, kamu boleh lihat-lihat kalau bosan. Lihat apa? Elena memicingkan mata. Apa aja, main game atau apa saja. Tuh, pakai aja laptop. Udah ya, jangan kemana-mana. Pesan pria itu kemudian menutup pintu. Katanya cuma 1 jam. Nyatanya Alung meninggalkan ruangan sudah 1 jam lebih. Bosan, Elena pun main game online di laptop suaminya. Jenuh juga kalau lama-lama main game. Iseng, Elena melihat-lihat folder galeri pada laptop tersebut. Isinya hanya altar dan altar, dari anak kecil itu bayi hingga besar. Sepertinya dia sayang sekali dengan putranya itu, gumam Elena. Karena kembali dilanda rasa bosan yang membuncah, akhirnya ia memilih keluar. Padahal Alung sebelumnya sudah sangat melarang. Sudah dapat dipastikan ketika Elena berjalan, beberapa orang yang berpapasan langsung menatapnya dengan aneh. Sebagian belum tahu kalau Elena sekretaris baru atasan mereka. Malah sebagian lagi mengira Elena adalah karyawan baru. Paling diterima kerja bukan karena skill, paling juga cuma good looking. Setidaknya banyak mata yang memandangnya dengan tatapan menyudutkan wanita muda tersebut. Baru kerja di sini, Mbak? Tanya seorang karyawan ganteng yang kelihatan tertarik dengan Elena. Elena hanya tersenyum kemudian melajukan jalannya. Boleh minta nomor WA-nya? Elena melihat sekeliling, kemudian pura-pura sibuk. Maaf mas, saya masih ada pekerjaan. Gampang, nanti aku bantuin. Makan siang bareng, mau nggak? Astaga, ada apa dengan orang ini? Kok menghalangi jalanku terus? Batin Elena yang terus saja dihadang saat mau melangkah. Ahem. Karyawan yang ganteng tadi langsung berbalik. Dilihatnya Pak Raffi sudah berdiri di belakangnya. Siang Pak Raffi. Pak Raffi hanya melirik kemudian menatap Elena. Elena pun langsung mengikuti Pak Raffi saat pria itu berjalan mendahuluinya. Oh, gebetan Pak Raffi, batin karyawan ganteng tersebut. Kalau udah ditarget Pak Raffi, ia pun mundur alon-alon. Andai pria itu tahu siapa yang ia goda barusan, bisa-bisa dipecat tanpa pesangon, atau malah gaji tidak dibayar lantaran mengusik istri bos. Bukannya Tuan Alung sudah meminta tetap tinggal di dalam ruangan. Elena hanya menunduk. Nah, itu dia. Lihat, jika dia marah, dia akan memakanmu hidup-hidup. Pak Raffi malah menakuti Elena. Elena kontan mendongak. Ia menatap Pak Raffi dan ganti melihat ke depan. Benar, Alung terlihat sedikit keras saat menatapnya. Hanya keluar sebentar, apa itu bisa membuatnya marah Pak Raffi? Bisik Elena sambil terus melangkah menuju di mana Alung sudah berdiri menanti dirinya. Kalau tidak percaya, buktikan nanti. Elena langsung bergidik ngeri. Klek, suara pintu ditutup. Habis dari mana? Cuma lihat-lihat, bosen hanya di ruangan. Masih sambil menunduk. Duduklah. Apa ini? Kerjaan buat kamu. Elena manggut-manggut, kemudian matanya terbelalak. Ini? Kerjain. Elena tersenyum tipis, kemudian mengambil tasnya. Bukannya jadi sekretaris, ini mah sama saja sekolah dipindah di kantor. Rupanya Alung tadi lama sekali karena sekalian mengurus semua keperluan Elena. Keperluan mengenai kelangsungan pendidikan istri kecilnya itu. Mana mungkin ia membiarkan calon ibu dari anak-anaknya kelak hanya mengenyam pendidikan yang minim. 1000 cara bisa ia lakukan untuk membuat Elena mendapat pendidikan sampai tuntas. Beberapa saat kemudian, belum selesai, pria itu melirik banyak lembaran soal di atas meja. Alung jadi menyesal memberikan segebok soal-soal untuk Elena kerjakan. Kalau begini kan waktu untuknya berkurang. Bentar lagi ya, set, dikit lagi, pekik Elena saat Alung membereskan semua kertas-kertas di depannya dengan paksa. Bisa diurus nanti, sekarang urus yang lainnya ya. Set,
Dasar Alung, bucin parah. Masa di kantor sudah mau iha-iha? Nanti ada yang lihat. Elena menepis kepala Alung yang terus saja merangsek. Udah aku kunci, bisik Alung dengan degup jantung yang sudah memburu. Dekat-dekat Elena rupanya sangat berbahaya. Tapi, cup, terlalu bucin. Alung tidak mau menunggu sampai mereka pulang. Tok tok tok, sial. Alung menarik diri, berdiri sembari membetulkan jasnya yang sedikit kusut. Ia menarik nafas dalam-dalam, sembari menahan kesal. Kemudian melirik ke samping. Ditatapnya Elena lekat-lekat, seolah ingin menyimpannya dalam hati. Dasar pria bucin. Tunggu di sini, jangan kemana-mana, kita belum selesai. Ujarnya tegas, dengan ekspresi serius, sekedar menegaskan bahwa ia sedang tidak main-main. Jelep. Aduh, pekik Elena dalam hati. Pria itu pun melangkah menuju pintu sambil memasang muka masam tentunya. Siap menerkam yang sudah mengganggu jam sibuknya. Enak aja, lagi inu-inu main ganggu saja. Klek, begitu pintu terbuka sebelum Pak Raffi mengatakan sesuatu, Alung sudah melotot, sebuah tatapan kurang bersahabat. Apalagi? Tanya Alung geram. Tentu saja ia sangat marah. Lagi asik-asiknya, kok ada saja iklan, membuat moodnya langsung hancur. Ada klien penting, Tuan. Tidak bisakah kamu menghandlenya sendiri? Alung sudah sangat kesal. Maaf, Tuan, kali ini tidak bisa saya wakilkan. Mereka ingin bertemu Tuan langsung. Tunggu 5 menit. Klek, brak. Alung membanting pintu ruang kerjanya. Elena yang ada di dalam sana langsung terkejut. Ia menoleh ke belakang. Dilihatnya Alung berjalan menghampiri dirinya. Ada masalah? Iya, masalah sangat serius. Tunggu, jangan kemana-mana. Kali ini pokoknya tetap di dalam sini. Elena mengangguk saja. Alung dan Pak Raffi berjalan menyusuri lorong ruangan yang panjang. Mereka berhenti tepat di sebuah ruang meeting. Seorang pria keturunan Jepang langsung berdiri menyapa. Keduanya langsung membahas masalah serius. Sepertinya klien itu menginginkan kerjasama dengan perusahaan yang selama ini dikembangkan oleh Alung. Cukup lama mereka membicarakan bisnis, hingga sampai sebuah titik kesepakatan. Dan begitu klien pergi, Alung bergegas ke ruang kerjanya. Tapi sebelum ia menoleh dan menatap tajam ke arah sekretarisnya. Apapun itu, jangan pernah ganggu. 2 jam, tolak semua tamu yang datang. Pak Raffi hanya mengangguk, namun ia juga bertanya-tanya, untuk apa waktu 2 jam itu? Tap, tap, tap. Alung bergegas, entah takut ketinggalan apa dia itu. Yang jelas, ia terlihat sangat terburu-buru. Sudah semangat, tak taunya pas sampai di ruang kerja, Elena tidur sambil kepalanya diletakkan di atas meja. Apa soal-soal ini membuatmu capek? Gumam Alung. Pria itu kemudian merapikan meja yang berantakan itu, melakukan dengan kasar agar Elena cepat bangun. Dasar seperti kebo. Sekeras apapun Alung mengeluarkan suara, Elena tetap tidur nyenyak. Elena, bisiknya. Len. Tapi Elena tidak mau bangun. Matanya sangat perih, mengerjakan ratusan soal, membuatnya kelelahan. Tidak tega melihat Elena tidur dengan posisi itu, Alung pun mengangkat tubuh tersebut, meletakkan pelan di atas sofa besar di dalam ruangan itu. Saat Elena sudah diletakkan, mata wanita muda itu bergerak. Selang beberapa detik, Elena membuka mata. Sudah selesai? Tanya Elena lirih. Lama ya? Elena menggeleng, meskipun memang sangat lama sekali sih. Kamu pasti bosan tadi. Kali ini Elena jujur, ia mengangguk. Lalu, sekarang bosan nggak? Jelas tidak, karena Alung sudah datang, pria bucinnya yang selalu ada untuk Elena selama ini. Elena kemudian menguap. Saat akan menutupi mulutnya, Alung sudah gercep duluan. Sambung yang tadi. Cup, nanti ada yang datang. Elena masih malu-malu meong. Udah aku kasih tahu Pak Raffi, aku rasa 2 jam sangat cukup. Hah? Selanjutnya Elena tidak bisa lagi bertanya-tanya sebab Alung sudah mengambil kuasa, merampas bibir rasa ceri tersebut, siap membuatnya kebas sampai beberapa saat yang akan datang.
Di rumah aja, bisik Elena sambil mencengkram rambut suaminya. Dasar Alung, si Jones yang mulai mesum. Ia sama sekali tidak mendengar bisikan Elena. Suara Elena malah membuatnya semakin bergejolak, merdu, dan syahdu. Akhirnya sesuatu yang sudah tertunda dari tadi menemukan momentumnya. Siang-siang di dalam ruangan Alung, keduanya malah iha-iha, dasar pengantin baru.